18,1 FM Youngers Radio Jakarta. Halo listeners, kembali berjumpa dalam acara Wisata Indonesia yang akan memberikan informasi mengenai keindahan wisata di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda mengenal sebuah lokasi wisata akuarium terbesar yang ada di Indonesia, yaitu SeaWorld Ancol. Bersama saya, Tasya, Teresia Siagian, Trisno Siregar, Saya Elisa Naomi. Saya Dewi Sartika Sitanggang. Dan juga gua Jeremy Moto yang akan menemani kalian semua pada saat ini. Karena kita tuh pengen ngajak kalian jalan-jalan ke SeaWorld nih guys. Kurang seru kan kalau kalian tuh nggak tahu sejarah berdirinya SeaWorld? Apa sih SeaWorld itu? SeaWorld Ancol adalah sebuah miniatur pesona laut yang berada di Ancol, Jakarta. 3 misi yang dimiliki SeaWorld Ancol adalah pendidikan, konservasi, dan hiburan. Sehingga SeaWorld memiliki tampilan akuarium maupun wahana yang memberikan pesan tersendiri. SeaWorld ini ternyata dibangun pada tanggal 2 Oktober 1992 loh, pada masa pemerintahan Gubernur DKI Wigoyo Atmodarminto. Dan pada tanggal 3 Juni 1994, SeaWorld resmi beroperasi dan dibuka untuk umum. Luas bangunan utamanya itu sebesar 4.500 meter persegi. Bangunan utama ini terdiri dari akuarium, lorong antasena, museum, perpustakaan, glow theater, terapi ikan dokter, komputer edukatif layar sentuh, serta berbagai fasilitas lainnya seperti toko souvenir, tempat makan, dan ruang serbaguna. Sebelum kita lanjut ke SeaWorld, kita harus tahu juga nih asal-usul nama Ancol tuh dari mana sih? Dan artinya apa? Oke, Ancol itu artinya tanah mendidih berpayau-payau. Menurut kisah dahulu di penjajahan zaman Belanda, bila Laut Jawa sedang pasang, maka air asin itu bercampur dengan air tawar di kali sehingga menjadi air payau. Air payau itu kemudian menggenangi daratan atau tanah di sekitarnya, sehingga air di daratan pun menjadi terasa asin. Orang-orang Belanda pada zaman VOC berkuasa menyebut kawasan tersebut sebagai Zoutland alias tanah asin, juga menjadi sebuah sebutan untuk kubu pertahanan tentara Belanda yang dibangun pada 1656. Dalam sejarah, Ancol disebut sebagai salah satu medan perang antara Belanda dan pribumi untuk bangsa Indonesia. Di samping Kepala Tanjung Wahanten atau Banten pada masa pemerintahan Keraja Surawisesa pada 1521 sampai 1535. Tentu karena daerah Ancol itu sangat strategis sebagai benteng pertahanan perang. Demikianlah asal-usul nama Ancol. Jadi kalian udah pada tahu semua kan asal-usul nama Ancol tuh dari mana? Pesona Ancol sebagai tempat hiburan sudah dimulai sejak dulu kala, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sebelum dinikmati para pribumi, Ancol adalah tempat para Belanda kaya raya yang menghabiskan waktu berlibur. SeaWorld adalah salah satu tempat wisata unggulan di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.
Akuarium-akuarium besar berisi segala jenis binatang laut mampu menarik perhatian wisatawan dari semua kalangan usia untuk berlibur singkat. Dengan luas sekitar 3 hektar, SeaWorld Jakarta menyuguhkan berbagai macam wahana dan atraksi yang bisa dicoba satu persatu. SeaWorld menyimpan berbagai puluhan ribuan koleksi satwa air laut maupun air tawar yang dibagi ke dalam beberapa zona sesuai ekosistem. Beberapa contohnya itu ada zona ubur-ubur, gurita, dan kolam hiu yang memamerkan berbagai jenis hiu dari seluruh dunia. Adapun wahana yang selalu ramai ditonton pengunjung, yaitu area akuarium utama. Di akuarium yang mampu menampung 5 juta liter air laut ini, kamu bisa melihat setidaknya 35.500 ekor ikan laut Indonesia dari 35 spesies. SeaWorld juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas edukasi lain, seperti museum berbagai koleksi hewan laut yang diawetkan. Di museum tersebut dapat melihat ikan pari raksasa, kebanggaan SeaWorld yang mati pada tahun 2008, lalu diawetkan dan menjadi koleksi tambahan SeaWorld Ancol. Koleksi hewan air yang ada di SeaWorld Indonesia tidak hanya berupa ikan. Pada akuarium bertajuk Hotel misalnya, di akuarium ini, pengunjung akan menemukan hewan air berupa lingsang. Dan yang menarik lagi, lingsang ini suka mengeluarkan suara-suara dengan berbagai tipe. Tak puas hanya melihat biota laut, pengunjung pun bisa menjelajahi wahana interaktif pool. Di sini, pengunjung bisa menyentuh langsung kura-kura, bintang laut, ikan-ikan, dan masih banyak lagi. Menteng merupakan wahana yang paling banyak digemari pengunjung yang datang ke SeaWorld Indonesia. Di wahana ini, pengunjung akan dibawa masuk ke lorong akuarium besar. Di dalam lorong tersebut, pengunjung dapat menyaksikan berbagai ikan dan biota laut lainnya, mulai dari yang kecil hingga yang paling besar. Pada waktu tertentu, layar utama Menteng juga mempertontonkan pertunjukan akrobatik menyelam yang dipentaskan oleh penyelam dari SeaWorld Indonesia. SeaWorld Indonesia menjadi destinasi wisata keluarga yang bagus sebagai ajang edukasi bagi anak-anak, agar mereka mencintai alam laut Nusantara sejak dini. Yang paling menarik bisa melihat berbagai jenis ikan, melihat pertunjukan memberi makanan di akuarium besar, menyentuh ikan di area touch pool, mendapatkan pelajaran yang ada di museum, serta fasilitas yang diberikan juga memadai. Well listeners, itu dia keindahan di balik SeaWorld Indonesia. Bukan hanya keindahan yang dipertunjukkan, tetapi SeaWorld juga menyediakan edukasi untuk mencintai alam laut Nusantara. Cocok banget nih buat kalian yang ingin belajar mencintai hewan laut. Saatnya untuk berpisah, kami pamit undur diri. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita dengar. Terima kasih buat yang sudah bergabung di acara Wisata Indonesia. Sampai jumpa.